Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Anda mungkin pernah bertanya-tanya ya, kenapa sih negara yang kaya minyak, gas, atau mineral, malah seringkali ekonominya nggak maju-maju? Nah, kita akan coba gali fenomena kutukan sumber daya ini. Sumber kita kali ini, laporan mendalam yang membandingkan beberapa negara dan strateginya. Misi kita, mengungkap pilar penting tata kelola, ekonomi, dan teknologi yang menentukan apakah kekayaan alam itu jadi berkah atau malah bencana. Betul sekali. Kita fokus ke kasus kontras Norwegia dan Venezuela dan tentu relevansinya untuk Anda di Indonesia. Iya, ini memang paradoks yang sudah lama diamati ya. Bahkan studi awal itu menunjukkan ada korelasi negatif antara ketergantungan SDA sama pertumbuhan ekonomi. Oh, jadi makin kaya SDA malah makin lambat tumbuhnya? Bisa jadi begitu. Contohnya Angola ya, kaya minyak dan berlian. Tapi PDB per kapitanya rendah. Ada beberapa penyebabnya sih. Ada yang namanya Dutch disease. Ah, iya pernah dengar. Itu yang bikin sektor lain jadi kalah saing ya? Betul. Terus ada juga pencarian rente oleh elit yang ya ujung-ujungnya memicu korupsi. Dan juga lemahnya akuntabilitas pemerintah ke Anda, ke masyarakat. Kenapa lemah? Karena dapat uangnya gampang dari SDA. Gitu. Jadi nggak terlalu merasa perlu bertanggung jawab ke pembayar pajak. Beda kalau sumber utamanya pajak dari Anda. Oke, masuk akal. Mari kita bongkar ini lebih dalam. Pilar pertama dan paling penting kayaknya, tata kelola yang efektif dan transparan. Setuju. Kualitas birokrasi itu krusial banget. Data indikator tata kelola dunia, WJI ya, tahun 2023, itu nunjukin Norwegia di peringkat teratas. Efektivitas pemerintahnya tinggi, kontrol korupsinya juga bagus. Iya, skornya tinggi sekali. Di sisi lain, Venezuela justru salah satu yang terburuk. Itu bedanya jauh sekali ya? Banget. Dan yang menarik, skor rendah Venezuela itu terkait langsung dengan kegagalan ekonominya. Sebaliknya, transparansi fiskal Norwegia... Itu yang diukur pakai indeks persepsi korupsi, CPI itu kan? Betul, CPI, skor Norwegia 81, peringkat 5 dunia. Ini mendukung pengelolaan dana kekayaan negaranya yang sukses gitu. Nah, Indonesia gimana? Skor CPI kita 37 ya kalau tidak salah, peringkat 99. Iya, jadi tantangannya jelas ada, tapi ada upaya perbaikan kok. Misalnya lewat digitalisasi anggaran APBN supaya lebih transparan real time. Ini kunci. Karena ya itu tadi, pendapatan pajak mengikat akuntabilitas pemerintah ke Anda. Pendapatan SDA malah bisa melemahkan ikatan itu. Oke, lanjut ke pilar kedua, transformasi digital. Ini kan penting ya buat diversifikasi ekonomi biar nggak cuma ngandelin SDA. Penting sekali. Ada kabar baik nih, katanya Indonesia lompat signifikan di Indeks Pembangunan E-Government PBB 2024. Naik ke peringkat 64, kategori sangat tinggi. Ekonomi digital kita juga tumbuh pesat kan? Iya, mencapai 70 miliar dolar di 2021, terutama didorong e-commerce. Nah, kontrasnya lagi-lagi sama Venezuela. Peringkat EGDI mereka malah turun ke 131. Wah, jauh ya. Ini menunjukkan kalau kemajuan teknologi itu bukan cuma soal punya SDA atau enggak, tapi cerminan institusi yang berfungsi. Tanpa institusi stabil, tata kelola yang baik, ya investasi teknologi jadi nggak efektif, gitu. Oke. Pilar ketiga, ekonomi inklusif. Fokusnya ke UMKM dan pajak. Di Indonesia, UMKM ini kan kontribusinya gede banget ya. Oh, besar sekali. Lebih dari 60% PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Makanya pemerintah dukung lewat QR misalnya. Bunga rendah, bahkan ada yang tanpa agunan tambahan. Selain QR, ada lagi. Insentif pajak mungkin? Ada. Sistem pajaknya juga dirancang mendukung UMKM. Ada PPh final 0,5% buat yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun. Bahkan ada bebas pajak sampai omset 500 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Wah, lumayan membantu itu ya. Betul, terbaru ada PMK 37 2025 yang memudahkan UMKM daring. Jadi marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh final UMKM, jadi lebih praktis. Ini contoh gimana kebijakan fiskal yang cerdas bisa menumbuhkan ekonomi dari akar rumput. Nah, disinilah jadi sangat menarik kalau kita bandingkan Norwegia sama Venezuela secara langsung. Norwegia itu sukses besar dengan Government Pension Fund Global atau GPFG. Dana abadi dari minyak gitu ya? Iya, dari surplus minyak sejak 1990. Sekarang dari yang terbesar di dunia loh, lebih dari 1,9 triliun dolar.
Kalau dibagi rata, itu setara lebih dari $340.000 per warga negaranya. Gila nggak? Luar biasa memang. Dan kuncinya disiplin mereka itu ya. Betul, ada aturan fiskal yang ketat. Cuma boleh pakai sekitar 3% dari imbal hasil dana itu per tahun. Sisanya diinvestasikan ke luar negeri. Untuk menghindari Dutch disease tadi dan demi generasi mendatang. Bijak sekali. Nah, sebaliknya, Venezuela. Ini contoh tragisnya. Ketergantungan pada minyaknya ekstrim. Lebih dari 80% ekspor. Pendapatan minyaknya dipakai buat program populis jangka pendek. Bukan buat diversifikasi atau investasi jangka panjang. Perusahaan minyak negaranya, PDVSA itu gimana? Dipolitisasi habis-habisan. Korupsi merajalela. Ada laporan menyebut sampai $21 miliar raib entah kemana. Akibatnya, produksi minyak anjlok, ekonomi kolaps total, hiperinflasi gila-gilaan. Sampai 10 juta % di 2019. Ya ampun. Kalau kita hubungkan ke gambaran besar, ini bukti nyata banget bahwa institusi yang kuat, tata kelola yang baik, itu penentu segalanya. Jauh lebih penting daripada sekedar punya banyak SDA. Jadi bagaimana posisi Indonesia menurut laporan ini? Kita di jalur yang benar atau gimana? Laporan ini melihat kita di jalur yang cukup positif sebetulnya. Ada reformasi birokrasi yang jalan, ada akselerasi digital, dukungan UMKM juga ada. Terus pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA di tahun 2020 itu juga langkah bagus. INA ini semacam dana kelolaan investasi negara kita ya? Betul. Jadi rekomendasi utamanya sebenarnya sejalan dengan itu semua. Lanjutkan momentum. Pertama, perkuat tata kelola fiskal. Mungkin bisa mencontoh model INA dan menerapkan aturan fiskal yang lebih disiplin kayak Norwegia. Oke, kedua? Lanjutkan terus reformasi birokrasi dan upaya anti korupsi. Ini nggak boleh kendor. Ketiga, percepat digitalisasi yang inklusif harus sampai ke pelosok negeri. Keempat, optimalkan dukungan UMKM biar lebih merata dan efektif. Dan yang terakhir, kelima? Fokus pada diversifikasi ekonomi. Gunakan INA secara strategis untuk investasi di sektor non-ekstraktif. Misalnya infrastruktur, energi hijau, atau ekonomi biru. Oke, jelas sekali arahnya. Jadi apa artinya semua ini untuk Anda, para pendengar? Intinya, kekayaan alam saja itu nggak cukup ya. Jelas tidak cukup. Kualitas tata kelola, institusi yang kuat, dan kebijakan yang bijaksana, itulah yang mengubah potensi jadi kemakmuran berkelanjutan. Pelajaran dari Norwegia dan Venezuela ini, wah, sangat jelas. Sangat jelas. Indonesia punya momentum positif, tapi ya itu tadi, konsistensi implementasi dan akuntabilitas jadi kunci ke depan. Betul. Dan mungkin sebagai penutup, sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Dengan kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ini, bagaimana ya peran yang bisa Anda ambil? Sekecil apapun peran itu. Dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Supaya manfaatnya itu benar-benar bisa dinikmati secara adil oleh generasi Anda sekarang dan juga generasi mendatang.